Allah yang kekal. Hari ini hati kami dengan senang menyetujui dan mengakui apa yang tak dapat sepenuhnya dimengerti oleh akal kami, yaitu kekekalan-Mu ya Allah. Kami menyembah Engkau, Bapa yang kekal, yang tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Dan Engkau anak yang kekal yang menjelma menjadi manusia sebagai pernyataan kasih. Kami juga mengakui dan menghormati Engkau, Roh yang kekal, yang dari sebelum dunia dijadikan sudah hidup dan mengasihi dalam kemuliaan yang sama seperti Bapa dan Anak. Perluas dan sucikan ruang jiwa kami Tuhan, supaya cocok untuk menjadi tempat tinggal Roh-Mu yang lebih menyukai hati yang benar dan suci daripada segala tempat pemujaan yang lain. Amin. Renungan kita hari ini tentang Allah yang kekal diambilkan dari Mazmur 90 ayat 2. Di sini saya memakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebelum gunung-gunung diciptakan, sebelum bumi dan dunia Kau bentuk, Engkaulah Allah yang kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Perlu kita mengerti dan sadari, apabila di dalam Alkitab kita melihat kata-kata yang melukiskan waktu, maka itu melukiskan waktu kita dan bukan waktu Allah. Para penulis kitab menerangkan tentang Allah dengan menggunakan bahasa makhluk ciptaan yang terbatas pada waktu, dahulu, sekarang, yang akan datang. Hal ini memang benar dan baik, karena dalam keagungannya Allah membiarkan dirinya diungkapkan dengan cara demikian. Tetapi karena Allah tidak diciptakan, dirinya tidak dapat dipengaruhi oleh serangkaian urutan perubahan yang kita sebut dengan waktu. Mudah bagi kita untuk mengerti bahwa Allah itu sudah ada sejak awal zaman. Tetapi tidaklah mudah bagi kita untuk mengerti bahwa Allah ada pada zaman awal dan zaman akhir secara serempak pada waktu yang bersamaan. Namun hal itu benar. Kita mengenal waktu karena adanya serangkaian peristiwa. Demikianlah cara kita menceritakan serangkaian perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Perubahan tidak terjadi secara sekaligus, tetapi terjadi secara berurutan. Perubahan demi perubahan secara berurutan. Dan yang memberi kesan adanya waktu itu ialah hubungan dari sesudahnya dengan sebelumnya. Kita menunggu waktu matahari bergerak dari timur ke barat atau jarum berputar. Tetapi Allah tidak perlu menunggu seperti itu. Bagi Dia, segala yang akan terjadi itu sudah terjadi. Memang nampaknya tidak cukup mudah ya untuk memahami arti kekekalan ini. Tetapi sadar tidak bahwa kita manusia itu didesain Allah atau diciptakan Allah dengan natur yang kekal. Kita akan melihat itu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia diciptakan untuk mengalami indahnya kekekalan bersama dengan Allah. Tetapi sayang, di tengah jalan, dosa itu menjerumuskan manusia pada kekekalan yang sebaliknya, yang mengerikan, yaitu kematian kekal. Tetapi karya Tuhan Yesus di kayu salib sudah memulihkan kekekalan itu kembali. Dalam Yohanes 17 ayat 3 seperti ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari ayat ini Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita tentang arti sejati dari hidup kekal itu, yaitu berrelasi, bersekutu, atau mengenal Allah yang kekal itu. Mari kita meresponi pribadi Allah yang kekal itu dengan terima karya Tuhan Yesus di kayu salib yang memulihkan natur atau kodrat kekal kita. Kemudian setelah itu, mari
kita menikmati persekutuan pribadi dengan Allah melalui doa dan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Dan yang terakhir, mari kita menjalani hidup kita di dunia ini dengan memandang kepada kekekalan di dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kita, baik di sekolah, di pekerjaan. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih.